CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bone Bolango. Saya Meilani Kasim dari SDN 3 Tapak. Saya Yusuf Ibrahim dari SMP 1 Suwawa. Saya Indrawati Dewi dari SMP 1 Tilong Kabila. Dan saya Estelin Yantu dari SDN 2 Tapak. Kami berempat akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Meilani Kasim sebagai pengamat akan melakukan proses coaching, itu dimana yang akan bertindak sebagai coach adalah rekan saya Ibu Indrawati Nehu, dan yang akan berperan sebagai coachingnya adalah Ibu Estelin Yanto. Baiklah, untuk menghemat waktu segera kita mulai. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal untuk Ibu Indra. Jadi proses coaching ini kita akan jalankan dengan alur tirta, ya. Jadi ada proses menanyakan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan nanti pada bagian akhirnya itu ada tanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi bersama dengan coach Ibu Indra tentang percakapan coaching nanti yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah Ibu Indra sebagai coach, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu Mei. Jadi untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni presence, kehadiran, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, jadi Ibu Indra akan mengembangkan 3 kompetensi coaching, Ya, sekali. ya. Di bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Indra menginginkan saya untuk observasi? Ya, saya lebih menitik beratkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi Ibu Indra ingin saya mengobservasi pada bagian kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya. Menurut Ibu Indra, jika kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu tercapai, Ibu Indra bisa melihatnya dari bagian yang mana? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu menggali informasi dan mengarahkan coaching berdasarkan masalah yang beliau hadapi. Jadi dari pertanyaan berbobot tadi, Ibu Indra berharap si coaching akan lebih terbuka lagi dalam mengungkapkan ide, ya, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi mungkin hanya itu yang perlu saya konfirmasi sebelum proses coaching ini kita mulai. Jadi marilah kita mulai proses coaching hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya berikan kesempatan untuk proses coachingnya kepada Ibu Indra. Ya, terima kasih Bu Mei. Ya, Bu Estelin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mas Bu. Ya, saya mau menanyakan memberi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk kegiatan kita. Kira-kira untuk pertemuan kali ini apa yang akan diobrolkan? Saya kali ini akan bicarakan tentang
bagaimana siswa saya itu lebih banyak keinginan bermain dibanding belajar. Jadi siswanya keinginan bermainnya lebih banyak dibandingkan belajar. Oke. Dan itu menjadi masalah ya dalam kegiatan pembelajaran. Seperti melakukan aktivitas bermain dan hal ini membuat temannya yang belum selesai akhirnya ikut juga bermain ya. Oke. Nah, kira-kira dari hambatan tadi, kan Ibu Esther sudah bisa membaca bahwa ternyata ini kebutuhan anak memang sebenarnya pengen bermain. Kemudian untuk anak-anak yang cerdas, mereka sudah sempat selesai tugasnya. Akhirnya karena tidak ada aktivitas yang mereka lakukan, mereka melakukan aktivitas bermain. Nah, kira-kira upaya apa atau strategi apa yang Ibu Estelin lakukan untuk mengantisipasi keadaan anak seperti ini? Biasanya saya akan melakukan pemberian tugas itu. Pertama, saya akan memberikan tugas itu tidak secara langsung semua. Dan 5 nomor atau 7 nomor itu saya tidak berikan semua. Saya akan berikan satu-satu. Jadi siapa yang gelar, saya berikan lagi satu. Siapa yang gelar satu agar mereka pentingnya untuk belajar itu ada. Karena anak-anak ini yang memang cerdas ini, mereka hanya ingin ada yang mereka kerjakan seperti itu. Mereka juga ingin di saat belajar itu diselingi bermain seperti itu. Apa kesimpulan yang dapat Ibu Estelin dari kegiatan coaching kali ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu dimana dengan adanya pertemuan saya dengan Ibu Indra, saya bisa memikirkan berbagai ide serta saya bisa memotivasi ide itu dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Indra berikan. Jadi saya bisa memberikan seperti ini yang saya akan seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur karena adanya pertemuan seperti itu. Oke, alhamdulillah. Jadi ada ide-ide baru yang sebenarnya itu sudah dimiliki, ya, sudah dimiliki oleh Ibu Estelin sendiri ya. Jadi harapan ke depan, insya Allah nanti Bu Estelin akan menerapkan strategi ini dan kemudian akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah. Semoga bisa berhasil baik dan insya Allah kita akan ketemu lagi ya dengan harapan ada progres ya dari apa yang akan dilakukan oleh Ibu Estelin. Terima kasih atas waktunya Ibu Estelin. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Indra sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Sebelum kita tutup untuk kegiatan kita, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kembali mengenai pengembangan yang sebelumnya pada observasi yang sudah Ibu Indra ungkapkan, di mana Ibu Indra ingin saya mengobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Ibu Indra melihat apakah itu sudah tercapai? Ya, alhamdulillah dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Estelin itu Ibu Estelin menemukan beberapa strategi dalam pembelajaran ya terkait dengan kegiatan anak bisa memenuhi kebutuhan anak dalam hal ini bermain, tapi tetap ada pembelajaran dan bermakna di dalamnya. Kemudian juga ada game, explain game. Jadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Bu Estelin, itu ada ide kreatif yang muncul. Bahkan ada beberapa hal yang inti masalahnya terkait dengan masalah pembelajaran anak ya. Jadi ada yang lebih dominan mainnya, kemudian ada juga yang belajarnya jadi sedikit terganggu, tapi ada beberapa juga yang ikut terungkap. Jadi insya Allah ke depan itu yang akan kita diskusikan kembali Bu Estelin. Jadi ada beberapa juga masalah terkait tugas yang menjadi salah satu penghalang Bu Estelin dalam menjalankan tugasnya. Jadi dari hasil coaching tadi, saya sudah melihat bahwa Ibu Indra itu sudah melakukan proses coaching dengan baik, ya. Jadi penilaiannya itu
bebas dari asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan. Juga Ibu Indra sudah membimbing dan menggali lebih dalam lagi identifikasi masalah yang dihadapi oleh Koci dan sudah menemukan ide ataupun cara nanti yang akan ditempuh oleh Koci. Baiklah, pada akhir proses coaching ini, pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi adalah apa yang ingin dikembangkan Ibu Indra ke depannya dalam proses coaching mengenai kompetensi yang ingin dicapai nanti sebagai seorang coach. Ya, saya rasa dari ketiga kompetensi itu saya ingin lebih optimal lagi, baik dari kehadiran, kemudian mendengar aktif dari permasalahan coaching, dan juga memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali kembali potensi dari si coaching. Jadi ketiga kompetensi itu yang ingin akan saya kembangkan lebih lagi soal pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kegiatan coaching. Ya, oke. Jadi terima kasih untuk proses coaching yang sangat baik hari ini yang sudah dilakukan Ibu Indra bersama Coach Ibu Estelin. Baiklah, kita akhiri proses coaching hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bu Mei. Ya, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Baiklah, untuk coaching hari ini mungkin kita akan saling ngobrol selama 15 menit ke depan. Nanti proses coaching kita itu akan direkam dan mungkin bukan hanya nanti antara kita saja dengan Pak Yusuf, dan nanti akan di-upload ke LMS. Jadi teman-teman yang lain bisa melihat ini sebagai bahan pembelajaran. Oke. Nah, sebelum mulai saya ingin tanya, kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Ini Bu Mei, itu kan kebetulan saya ada masalah di sekolah terkait kemampuan belajar anak bahasa Inggris yang kurang, ya. Jadi mungkin motivasi belajar mereka juga sangat kurang untuk belajar bahasa Inggris. Itu masalah yang saya sedang hadapi saat ini, Bu Mei. Oke, jadi Ibu Indra melihat kemampuan belajar bahasa Inggris anak di tingkat SMP itu, apalagi yang masih kelas awal ya, jadi masih kurang, juga motivasi belajarnya juga ya. Oke, nanti di akhir percakapan ini Ibu Indra mau mendapatkan apa dari hasil percakapan kita? Saya berharap setelah semacam berkonsultasi ya dengan Ibu Mei, akan bisa muncul ide gagasan. Ibu Mei kan bisa membantu saya untuk menemukan ide gagasan, kira-kira strategi apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak dan juga untuk menambah kemampuan kosakata anak. Oke, jadi Ibu Indra menggunakan semacam ide ya, untuk bagaimana bisa meningkatkan motivasi belajar anak, terutama pada pelajaran bahasa Inggris, sehingga nanti kosakata mereka itu bisa bertambah. Oke. Baiklah, kalau Ibu Indra lihat posisi Ibu Indra sebagai guru bahasa Inggris dengan kemampuan yang anak miliki itu skalanya dari 1 sampai 10 itu kemampuan anak itu berada di angka berapa kalau disesuaikan dengan kemampuan Ibu Indra sebagai guru bahasa Inggris yang mereka?
Itu saya agak apatis sebenarnya ya. Jadi kayak kalau saya lihat kemampuan anak didik saya itu masih berkisar di antara 4 atau 5. Ini masih sangat minim. Berarti masih ada di sekitar 4 sampai 5. 4 sampai 5 Iya. ya. Nah, Ibu Indra inginnya nanti setelah proses coaching ini dan Ibu Indra sudah mempraktekkan langsung di dalam kelas, Ibu Indra ingin nanti anak-anak kemampuannya meningkat sampai di skala berapa? Saya berharap sekurang-kurangnya mereka bisa berada di level 7. Ya. Kalau tidak ada di level 7 itu harapan saya. Oke. Jadi Ibu Indra berharap nanti setelah proses coaching ini dan mendapatkan ide, nanti anak-anak selama proses pembelajarannya itu akan meningkat hingga ke level 7 yang tadi kami Berharap begitu. yang berada di sekitar level 4 dan 5 ya. Dari level 45 menuju ke level 7 nantinya Ibu Indra akan ada tantangan apa ya dalam mewujudkan itu? Saya melihat tantangan terbesar itu datang dari kemampuan kata anak yang rendah, yang itu dikarenakan mereka tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris waktu SD, dan juga mereka tidak pernah mengikuti kursus bahasa Inggris sebelumnya. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan kemampuan kosakatanya. Kemudian untuk motivasi belajar anak, mungkin tantangannya karena ini bahasa asing ya Bu ya. Iya. Jadi merasa susah untuk anak untuk memahami, apalagi terkendala ketika tulisan dan pengucapan itu beda. Jadi itu menjadi kesulitan tersendiri dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak, dan juga yang membuat mereka enggan atau kurang termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin seperti itu yang bisa saya lihat jadi tantangan saya, Ibu Mei. Ya. Jadi tantangan yang Ibu Indra lihat itu karena tidak ada dasar ya dari sekolah dasar mengenai pelajaran bahasa Inggris ini, sehingga ketika dibelajarkan nanti, apalagi ini mengenai bahasa asing ya, yang tulisan sama pengucapannya yang berbeda, sehingga anak-anak itu mungkin merasa kesulitan, sehingga kemampuan mereka itu masih di bawah rata-rata. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tantangan. Nantinya untuk menjawab tantangan itu ada harapan apa yang ingin Ibu dapatkan, misalnya dari sekolah, dukungan dari kepala sekolah kah, atau dari sejawat, atau dari apa harapan yang ingin Ibu Indra inginkan untuk dapat menjawab tantangan tersebut? Harapannya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sangat bagus sekali kamus. Dan kebetulan di sekolah kami ada 3 guru bahasa Inggris, dan fasilitas kamus yang ada itu hanya beberapa, dan tidak cukup ketika dipakai oleh guru yang lain. Maka saya itu tidak bisa lagi. Jadi itu yang jadi ini berharap untuk kamus bisa ada penambahan lagi biar bisa dipakai oleh siswa di kelas saya. Kemudian juga kebetulan di sekolah itu dilarang bawa HP, ya, karena kadang anak-anak tidak bertanggung jawab menggunakan HP. Dan saya berharap Ibu Kepsek akan memberi izin saya untuk menggunakan HP karena tidak ada aplikasi kamus di HP, dan mereka bisa menggunakannya. Jadi nanti akan mengajukan permohonan kepada Ibu Kepsek terkait itu, karena kan itu jadi salah satu aturan yang dilarang oleh pihak sekolah. Gitu. Kemudian untuk rekan sejawat, sejauh ini kita saling diskusi tentang itu, dan itu sepertinya masih menjadi masalah kita bersama, karena memang sama-sama rata-rata kemampuan anak ada
rendah terkait dengan kemampuan kosakata mereka. Oke, jadi dari hambatan tadi, kemudian keinginan Indra, ya, dan namanya yang pertama adalah fasilitas kamus yang mungkin dilengkapi lagi untuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian adanya aturan dilarang membawa HP ya dari kepala sekolah, sehingga Indra meminta supaya diizinkan oleh ibu kepala sekolah. Kemudian memberikan sejawat sebenarnya sudah saling berdiskusi ya, karena ini masalah bersama yang dihadapi ya. Nah, dari 3 keinginan ini mana yang paling Ibu Indra ingin diprioritaskan di antara 3 tadi? Kamus ya, jadi ada pengadaan kamus untuk membantu anak-anak menemukan kata-kata baru. Dan kalau bisa dapat 1 orang 1 kamus itu alhamdulillah sekali, itu harapan saya. Dan saya juga kepikiran Bu Mei, kalau seandainya pengadaan kamus masih terbatas untuk anak-anak, saya akan melakukan meminta anak untuk membuat semacam kamus pribadi. Kan anak-anak ini mereka memiliki buku paket 1 orang 1 siswa, 1 buku paket 1 siswa. Jadi untuk mengantisipasi kata-kata yang mereka tidak paham, mereka membuat mendaftar kata-kata yang mereka tidak tahu artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian mencarikan artinya. Jadi mereka akan di saat pembelajaran mereka sudah tahu artinya, tanpa di saat hari-H belajar mereka masih mencari-cari arti lagi. Ini tidak seperti itu, mereka sudah mempersiapkan lebih dulu. Itu mungkin salah satu yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kosakata mereka. Jadi dari 3 hal yang tadi, prioritas yang paling sekali diinginkan adalah pengadaan kamus ya. Jadi kalau misalnya anak mungkin kekurangan kamus, Ibu Indra sudah berinisiatif akan meminta anak untuk membuat kamus pribadi ya. Oke, ini bagus sekali ya. Untuk kedepannya, jika hal ini sudah terwujud, ya, pengadaan kamus ini sudah terwujud, apalagi yang Ibu Indra ingin lakukan setelah ini terwujud? Saya berharap ada kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa mengakomodir kemampuan anak-anak. Jadi ketika kemampuan anak dalam bahasa Inggris meningkat, ada wadah bagi mereka untuk berekspresi. Mungkin di setiap Jumat ada kegiatan di awal pagi, pembiasaan pagi. Mungkin mereka bisa di SMP itu kan ada kegiatan storytelling. Jadi mereka bisa bercerita atau mungkin sekedar spelling bee, ada semacam permainan atau game mencari kata, itu namanya spelling bee. Jadi berharap dengan kegiatan-kegiatan itu anak-anak akan termotivasi. Jadi ada apresiasi terhadap usaha mereka selama ini untuk belajar bahasa Inggris. Oke, nanti kalau sudah pengadaan kamus sudah terwujud, maka Ibu Indra inginkan di sekolah itu ada sebuah kegiatan nanti yang bisa mewadahi anak-anak meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, storytelling atau membuat game mencari kata ya, sehingga nanti kemampuan anak-anak tadi yang di bawah rata-rata itu akan meningkat ke level yang diharapkan. Oke. Ya, kalau di lapangan ya, sudah melaksanakan kegiatan ini, siapa saja nanti yang bisa membantu? Insya Allah teman-teman rekan guru bahasa Inggris itu akan membantu, karena kemarin kita sempat diskusi juga tentang hal itu, bagaimana cara memperbaiki semangat anak ini. Jadi coba lewat semacam ada kompetisi di antara mereka. Jadi insya Allah teman-teman guru saya akan membantu terkait hal itu, dan juga akan melibatkan OSIS. Ya, jadi akan melibatkan OSIS dalam hal ini. Jadi untuk kegiatan yang nanti akan mewadahi peningkatan kemampuan anak dalam berbahasa Inggris, kita nanti akan kita bantu teman-teman guru maupun bekerja sama dengan OSIS. Ya.
Ya, nanti untuk tindak lanjutnya ya, itu akan seperti apa? Setelah nanti semuanya sudah tercapai, ya, kegiatannya sudah terlaksana, sudah ada rekan guru yang membantu dan ada orang juga yang terlibat, nanti tindak lanjutnya itu akan seperti apa? Saya berharap dengan anak-anak bisa tampil itu akan memberi contoh kepada yang minat belajarnya masih kurang, dan mereka akan termotivasi dengan mereka bahwa ternyata sebenarnya mereka bisa lewat ajang ini. Mereka juga akan termotivasi untuk saya juga mau ikut kegiatan seperti itu, jadi akan ada motivasi untuk menambah kemampuan bahasa Inggris mereka. Dan juga ini akan saya coba evaluasi ya, akan coba semacam men-track mengikuti perkembangan anak. Jadi siapa yang kemampuan bahasa Inggrisnya dalam kategori dalam istilah bahasa Inggris itu namanya advance, dalam kategori lanjut, ini akan saya upayakan bersama guru bahasa Inggris. Mereka ini akan nanti mengimbaskan lagi kepada teman-temannya yang kurang, begitu. Mereka akan jadi bukan cuma dari guru yang berperan aktif, tapi juga di antara mereka, dan berharap keterlibatan anak ini teman-teman yang lain tidak takut, tidak malu, karena yang mengajak mereka adalah teman sesama mereka, dan mereka lebih mudah bertanya tentang hal-hal yang mereka tidak paham pada teman. Seperti itu. Nanti tindak lanjutnya akan ada evaluasi dan juga refleksi ya, yang melibatkan langsung siswa. Ya. Oke, kembali lagi ya ke permasalahan tadi tentang kemampuan berbahasa Inggris anak di SMP itu yang masih di bawah rata-rata. Apa yang Ibu Indra bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah dari percakapan ini saya jadi muncul ide. Jadi karena tadi saya di awal saya sampaikan bahwa anak-anak itu kemampuannya rendah, bahkan saya miris karena saya melihat kemampuannya masih ada di level 4, sebenarnya harapannya bisa sampai di level 7 paling kurang. Dengan percakapan ini saya mendapatkan ide untuk membuat kamus pribadi. Seandainya fasilitas pengadaan kamus masih belum memenuhi semua, kemudian juga mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan guru lain untuk mengadakan ajang-ajang kompetisi bahasa Inggris untuk siswa sebagai ajang ekspresi dari kemampuan mereka, dan melibatkan juga OSIS dalam hal ini untuk kegiatan kayak tadi yang storytelling, kemudian juga ada spelling bee, jadi tembak kata. Paling tidak yang sesederhana itu berharap akan memotivasi anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Ya, ini bagus sekali ya. Alhamdulillah coaching kita hari ini tadi Bunda sudah mengumpulkannya dengan baik dan sudah mendapatkan serta ide yang diharapkan. Nanti insya Allah kemampuan bahasa Inggris anak itu akan ikut meningkat seiring waktu dengan pelaksanaan apa yang tadi sudah kita hasilkan dari percakapan ini. Ya, nanti insya Allah kita akan bertemu lagi ya Bunda untuk evaluasi ataupun tindak lanjut dari apa yang sudah akan kita bawa ke kelas nanti dalam proses pembelajaran. Oke? Ya, mungkin sekian dari coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mei. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Mei? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu Mei, pada hari ini kita akan berdialog. Kira-kira ada masalah atau apa, ada yang bisa dikonsul dengan saya? Ya, masalah ini mengenai pembelajaran di kelas itu terkait dengan mata pelajaran matematika, di mana prestasi belajar anak, apalagi saya sebagai guru kelas 6
anak-anak di jenjang akhir SD itu saya melihat prestasi bahkan motivasi belajar matematika mereka itu sangat kurang, Pak. Oh, jadi masalahnya adalah motivasi untuk belajar anak, khususnya pada mapel matematika. Kira-kira dari pertemuan kita pada hari ini, apa yang Ibu Mei harapkan? Ya, saya ingin mendapatkan cara ataupun ide bagaimana agar motivasi serta prestasi belajar anak-anak ini bisa meningkat, khususnya di pembelajaran matematika, Pak. Apa yang sudah didapatkan itu bisa diulang secara penuh di rumah juga, sehingga materinya akan semakin mantap. Apalagi mereka di jenjang akhir SD, sebentar lagi akan ujian sekolah. Jadi kalau mereka tidak sering mengulang pelajaran di rumah, maka apa yang saya berikan hari ini itu tidak akan ada hasilnya. Tadi Ibu punya rencana yang mana untuk bekerja sama atau kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira apa komitmen dari Ibu untuk melaksanakan rencana itu? Ya, rencananya nanti saya akan menghubungi dulu kepala sekolah dan akan membuatkan undangan rapat sehingga orang tua pelaksana nanti bisa hadir dan saya bisa menyampaikan apa yang saya harapkan untuk masa depan anak-anaknya nanti, sehingga nanti hasil belajarnya itu bisa lebih meningkat dan orang tua bisa ikut memantau prosesnya. Ya, jadi diharapkan supaya orang tua juga bisa terlibat langsung dengan belajar anaknya. Dari pertemuan kita pada hari ini, kira-kira Ibu bisa mengambil kesimpulan? Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar anak, terutama matematika, itu mereka butuh pengulangan. Itu jadi tidak hanya belajar di sekolah, anak-anak juga harus mengulangnya di rumah. Dan untuk bisa mengulang di rumah itu saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua untuk memantau anak belajar di rumah secara penuh. Insya Allah untuk tindak lanjutnya kita akan bertemu lagi dan akan saya pantau juga bagaimana tindak lanjut dari Ibu untuk pelaksanaan ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.